Tolong ditagih depan ya. Ustadz di kota E gitu. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita kembali dipertemukan Allah, diberikan kesempatan untuk kembali belajar. Dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita, dan memperbaiki akhirat dan dunia kita. Selama kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, maka artinya kita masih punya banyak peluang untuk perbaikan. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada tempat untuk belajar, belajar. Ada kesempatan untuk minta maaf, jangan lupa minta maaf. Jangan gengsi, jangan males. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, lakukan kebaikan. Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, kesempatan itu ibarat angin yang apabila dia telah bertiup pergi, dia tidak akan pernah kembali. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hari Jumat, salah satu hari yang paling utama, paling afdol, paling baik dengan amalan memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaannya solawat apa? Tukfahammuk wa yughfar dzambuk. Semua pengharapan panjenengan kalian Gusti Allah disukani, apa yang Anda inginkan oleh Allah diberi, semua cita-cita dunia dan akhirat oleh Allah diberi, dan yang kedua wa yughfar dzambuk, dosa-dosa panjenengan oleh Allah diampuni dengan memperbanyak baca apa? Sholawat. Maka kalau Jumat begini, panjenengan pakai itu tek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, atau pakai butiran tasbih, atau tanpa semua itu juga boleh. Hadirin sekalian, tak pernah menoleh saat aku tertinggal. Jadi begini jamaah, waktu yang kita lewati di dunia ini maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju, meninggalkan panjenengan. Jadi kalau panjenengan pernah naik kereta, saya pernah naik kereta. Pernah naik kereta? Train. Hah? Bus. Oh ya, bus. Kereta cepat. Bandung, Jakarta, ya. Kalau Anda pernah naik kereta, saya pernah naik kereta. Zaman masih kuliah dulu, dan sekarang juga pernah. Jangan dikira tidak pernah kereta. Sudah. Itu pas saya sedang tidak pengen pergi. Sedang tidak kepingin pergi. Waktu itu sudah harus balik ke kampus mau kuliah. Berangkat dari stasiun Jombang menuju Jakarta. Hampir. Ketika sudah hampir sampai di stasiun itu, semakin redek. Semakin merasa apa? Dilungkas budal. Jauh dari orang tua, kembali belajar, kembali mandiri, itu kepikiran. Sampai masuk di kereta, ketika petugas di stasiun bunyi, itu kereta mulai. Jadi kayak lagu dangdut ya? Apa itu yang ada deg-degnya itu? Ini majelis taklim atau apa ini ya? Sudah, itu kereta mulai jalan. Anda tahu rasanya, Bu? Seperti masuk lorong waktu. Seperti masuk lorong waktu. Saya kroso itu, Bu. Pikiran saya masih ketinggalan di rumah, tapi jasad saya itu menjauh dari rumah. Itu tambah jauh, tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Nah, itulah ibaratnya waktu. Ketika waktu yang menjauh dari panjenengan tadi, yang semakin mendekatkan jamaah sekalian dari kematian atau negeri akhirat yang abadi, itu ternyata tidak Anda manfaatkan sebaik mungkin,
maka yang tersisa dari berjalannya waktu cuma penyesalan. Saya ulang ya. Ketika waktu itu menjauh dari panjenengan, cek, 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 dan menjadikan panjenengan semua semakin dekat dengan kematian dan akhirat yang abadi, kalaulah waktu yang meninggalkan itu tidak dititipi kebaikan, gak digawe nandur kebencian, tidak digunakan untuk menanam kebaikan, maka setiap berjalannya waktu akan menyisakan untuk Anda penyesalan demi penyesalan. Nah, maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surat apa? Al-Qiyamah. La uqasimu biyawmil qiyamah. Wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, bin nafsil lawwamah. Dengan jiwa manusia yang sifatnya apa? Lawwamah. Apa lawwamah itu? Yang senantiasa ngersulo. Ngersulo itu yang dibuat dari tepung beras, ada santannya, bentuk itu dimakan. Oh, petulo. Iya. Memang efek kalau lapar begini. Jadi apapun itu langsung bayangannya apa? Makanan. Nah, sudah. Maka yang tersisa hanyalah apa? Penyesalan. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah berfirman, dan aku bersumpah, kata Allah, nanti akan ada jiwa-jiwa manusia yang mereka itu ketika sampai di akhirat, apa sifatnya? Lawwamah. Yang mereka tidaklah melakukan apapun kecuali getun. Kecuali apa? Getun. Ditafsirkan oleh ulama tafsir Al-Quran, termasuk Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, penyesalan di sini apa? Orang yang jahat ketika di dunia, orang yang buruk ketika di dunia, orang yang melakukan maksiat ketika di dunia, orang yang meninggalkan taat dan ibadah ketika di dunia, mereka akan menyesal. Kenapa dahulu Allah beri kesempatan untuk berbuat kebaikan, kok tidak saya manfaatkan, justru saya sia-siakan. Jadi orang jelek bakal apa? Menyesal. Ingat, jelek di sini bukan fisik, tapi apa? Akhlak, perilaku, budi pekerti, dan amalan. Maka dia kelak di hari kiamat akan menyesal. Termasuk yang menyesal bukan orang jelek tok. Saya begini bukan kampanye loh ya. Anda memang, saya enggak pernah. Mungkin Anda dulu bawa foto dulu. Kalau saya deling-eling mana, saya lupain sudah. Panjenengan tumut sama boten Rumi? Boten. Gini, mau tahu ada no. Iya. Sudah, ternyata yang menyesal bukan hanya orang yang akhlaknya, amalannya, perilakunya buruk. Tapi termasuk siapa? Termasuk yang menyesal adalah orang yang baik. Duh, pertanyaan. Bagaimana ceritanya orang baik kok bisa menyesal? TikTok? Aman Syekhana Aceng? Aman, alhamdulillah. Ini Syekhana Al-Alim Al-Allama Al-Waqur Al-Mubajjal Al-A'zam. Masya Allah. Sudah? Kenapa orang baik menyesal? Disebutkan di dalam tafsirnya ibu-ibu sekalian. Mereka menyesal mengapa ketika di dunia mereka tidak melakukan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi termasuk jangankan orang jahat, jangankan orang jelek, jangankan orang-orang yang amalannya buruk, yang melakukan kebaikan saja, panjenengan nun sewu nggih, salat duha mboten? Pinten rakaat? 2. Boleh apa enggak? Boleh. Bagus apa tidak? Bagus. Tapi sholat duha 2 rakaat dibandingkan 4, mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Nah, maka yang sholat duha 2 rakaat nanti di hari kiamat oleh Allah disebutkan wala uqasimu bin nafsil lawwamah. Itu nyesel. Ya Allah, kenapa dulu saya sholat duha cuma 2 rakaat? Kenapa kebaikan itu tidak dia lakukan dengan lebih maksimal? Nah, sekarang jamaah sekalian, ada beberapa tips. Termasuk agar ketika kita ini punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, punya teman, punya karib, itu ketika kita yang pergi atau mereka yang pergi, kita tidak akan menyesal. Karena apa? Kita telah melaksanakan yang terbaik, kita telah melakukan yang terbaik,
atas apa yang Allah minta untuk kita lakukan terhadap mereka. Sama suami, supaya tidak nyesel nanti kalau suaminya wafat atau Anda yang wafat duluan. Punya istri, supaya nanti tidak tersisa penyesalan. Aduh, kok aku biyen gak apik mbek bojoku ya. Anak, supaya tidak menyesal ketika kelak oleh Allah titipan anak itu diambil. Orang tua, supaya nanti ketika orang tuanya wafat, Anda sudah merasa apa? Wes, aku wis lego, kabeh sing dikepingini wis tak lakoni, wis tak turuti. Nah, termasuk ketika Anda punya teman, supaya nanti ketika teman itu pergi, Anda merasa apa? Sudah saya lakukan semua yang terbaik untuk menjalankan kewajiban saya, yang itu merupakan hak orang yang dekat dengan saya. Faham ibu-ibu? Sip. Maka poin pertama, tulis dulu Bu, pentingnya waktu di dalam Islam. Ini terkesan pengajian yang biasa, Bu. Tapi kalau panjenengan fahami dengan baik, insya Allah pengajian ini akan menjadikan panjenengan iyo yo. Nomor satu, pentingnya waktu dalam Islam. Banyak di dalam Al-Quran itu, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Banyak sekali. Tapi sumpahnya Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran, itu ketika Allah ta'ala bersumpah dengan waktu. Jadi kalau sumpahnya Allah, Allah bersumpah dengan makhluknya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا وَالسَّمَاءِ وَمَا. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Makhluk. Matahari, bulan, bintang, langit, bumi. Banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Tapi ketika dikumpulkan ibu-ibu sekalian, sumpah Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran, itu adalah sumpah Allah dengan waktu. Dengan apa? Waktu. Dan salah satu yang perlu kita fahami, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan wal-laili idza yaghsha, dan demi waktu malam idza yaghsha. Apa arti yaghsha? Menutupi. Dan demi waktu malam ketika menutupi. Maksudnya menutupi apa? Menutupi siang dengan gelapnya, menutupi bumi dengan gelapnya. Maka menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul mengagungkan waktu malam. Jadi apapun di dalam Al-Quran, ini kaidah. Setiap apa yang Allah gunakan untuk bersumpah, maka perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti memiliki kemuliaan, keagungan, dan tidak sama dengan makhluk yang lain. Nah sekarang, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, berarti Allah ingin menunjukkan keagungan waktu tersebut. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu, bukan cuma wal 'asr, demi masa, tapi apa? Wadduha. Allah menyebutkan urutan-urutannya. Ada waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Ada wal fajri, demi waktu subuh, fajar. Yang menunjukkan di dalam sumpah-sumpah Allah tadi, itu memberikan kita arahan, memberikan kepada kita wejangan untuk mewanti-wanti kita setiap pergerakan waktu, jangan sedikit pun disia-siakan. Karena apa? Satu dalam dunia ini yang gak mungkin balik, waktu. Kalau sudah lewat, seret. Satu detik yang barusan lewat, itu kalau tidak termanfaatkan untuk kebaikan, satu detik itu akan Anda sesali nanti di hari kiamat. Satu detik. Apalagi 1 jam. Apalagi 1 hari. Apalagi 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Ketika itu terlewatkan dengan kesia-siaan, maka nanti Anda akan menyesali semua itu, dan Anda mengatakan apa? Ya Allah, coba saya balik ke dunia, ya Allah. Saya mau mengucapkan 1 kalimat tasbih hanya untuk mengisi kebaikan pada waktu yang telah saya sia-siakan tadi.
Nah, maka itulah mengapa ada satu surat khusus yang berisi perhatian jangan sampai mensia-siakan waktu. Saya tanya, mensia-siakan atau menyia-nyiakan? Kata dasarnya apa? Kok jadi Y kenapa? Tanggung jawab, ojo sakarepe dhewe. Ayo, kata dasarnya apa? Sia-sia. Terus kalau ditambahi awalan me dan akhiran kan, diurus dulu ini, tidak boleh lanjut nih, diurus dulu. Kata bakunya apa? Sia-sia. Ditambahi awalan me, diakhiri akhiran kan. Melebur. Kata baku sia-sia jadi melebur. Oh iya, terima kasih. Seperti sakit, ditambahi awalan me, dikasih akhiran kan, menjadi mensakitkan. Oh, menyakitkan. Iya, pintar juga Anda ya. Dulu bahasa Indonesia dapat berapa? 80, kecil. Saya itu paling elek 90. Paling jelek. Ini contoh orang yang sombong ya. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka jamaah sekalian, orang yang menyia-nyiakan waktunya, kelak dia akan menyesal. Maka ada satu surat khusus. Panjenengan apal semua. Surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Wal asri. Demi waktu. Demi masa. Ada sebagian ulama yang menafsirkan demi waktu asar. Tapi justru sebagian besar ulama tafsir mengatakan Al-Asr itu bagian dari masa atau waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Berarti waktu itu apa? Yo mulai panjenengan procot owe sampai panjenengan la ilaha illallah. Sampai itu. Itu namanya waktu. Ada yang dapat jatah 1 jam. Ada seket lahir langsung wafat. Ada yang dapat jatah setahun. Ada yang dapat 15 tahun. Ada yang dapat jatah 30. Anda ngapain di atas? Ngerepek ya? Ngerepek, lihat di bawah. Ada yang dapat jatah 30. Ada yang dapat 60. Ada yang sampai 80. Ada apa enggak? Ada. Saya nemui orang umurnya 83, sehat, bergas, sehat walafiat. Bahkan saya guyoni, si pengen rabi pora. Oh iya, le ono sing gelem. 83. Bayangin, 83 tahun. Ditanya si pengen rabi pora, jawabannya apa? Yo gelem. Yo iya le enek sing. Monggo kalau ada yang mau nanti saya kenalkan. Dasang guya-guyu. Nah sudah, ada yang sampai 100, ada yang bahkan lebih dari 100. Nah, itulah yang rentan waktu yang oleh Allah disebutkan dalam surat Wal Asri. Kemudian apa? Innal insana lafi khusr. Dan seterusnya yang panjenengan semuanya tahu. Manusia dalam keadaan rugi. Kecuali apa? Orang yang iman, amal soleh, saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Intinya yang Allah minta, manfaatkan waktu dengan 4 perkara yang baik ini. Supaya nanti ketika kita wafat, kita tidak akan innal insana lafi khusrin. Imannya diperbaiki, amal solehnya diperbanyak, kemudian jangan lupa untuk senantiasa menasehati diri dan orang lain senantiasa di atas kebenaran, dan menasehati diri dan orang lain senantiasa sabar. Sabar. Nah, skip. Itu bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu. Nah sekarang, agar apa yang telah terlewat tidak menjadikan kita menyesal, ada minimal 6 poin. Nomor 1, agar tidak pernah menoleh kembali. Waduh, kok telat yo. Ayo kembali ore nih. Supaya apa jangan tidak begitu. Nomor 1, la tu'ajjil al-amala ilal ghad. La, bukan tu'a, tapi a. La tu'ajjil al-amala ilal ghad. Jangan menunda amalan. Nomor 1 apa? Jangan menunda. Dalam perkara apapun. Jangan menunda. Kenapa? Ketika Anda menunda, berarti amalan untuk waktu yang berikutnya
itu kepotong dengan amal yang sebelumnya Anda tunda pada waktunya. Betul apa enggak? Misal begini, saya mau baca Al-Kahfi pagi hari ini. Saya mau baca Al-Kahfi. Terus saya ketemu sama Mas Aceng ini. Saya bilang, Mas Aceng, apa? Akhirnya Mas Aceng datang, cerita. Ustaz, ini ada ibu-ibu. Maaf, keprojot, astagfirullahaladzim. Enggak, Pak Aceng enggak cerita itu. Ada ibu-ibu Ustaz ini ngerasani majelis taklim Raudatul Ilmi gini. Antum cerita gitu tadi ya? Enggak. Lah antum tadi ya? Antum yang ceritain tadi Raudatul Ilmi apa Cinta Surga apa Bunda Smart? Yang antum maksud tadi itu yang mana? Mulai redek lo kok ada cerita aneh be Ustaz. Nah, ini namanya setan adu-adu. Ya, nanti akan nyebar. Nanti kembali dosanya ke siapa? Yang mulai. Oh, ini contoh saja, guyon ya. Sudah, saya ketemu sama Mas Aceng. Akhirnya apa? Yang awalnya saya duduk di sebelah sana, saya pengen baca Al-Kahfi. Ketika beliau datang, Al-Kahfi saya isongko. Nanti saja. Akhirnya saya ngobrol sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Kalaupun tidak mendatangkan dosa, minimal tidak bermanfaat. Terus saya mau baca Al-Kahfi. Tutup. Nanti aja lah. Tak ngobrol dulu, mumpung ketemu Mas Aceng. Nah, akhirnya amalan nanti sore, yang seharusnya saya membaca zikir petang, akhirnya saya tertunda membaca zikir petangnya. Karena ada satu PR amalan yang sebelumnya saya tunda sampai sore. Itu ruginya di situ. Maka ada satu ucapan dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan begini. La tantadiril... Abdullah bin Abbas mengatakan astagfirullah. Gini. Idza asbahta fala tantadiril masa. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunda amalan sampai sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunda sampai esok pagi. Apa yang bisa kamu amalkan sekarang, amalkan. Kenapa? Saya siapa? Loh, Anda siapa? Loh, saya di mana ini? Tolong jangan sakiti saya. Ada apa? Ada apa? Ada tragedi apa itu? Bomnya Israel. Sudah, lalius. Apa tuh? Oh, pintu. Tema pengajiannya apa? Nah, serius saya lupa mau ngomong apa tadi. Iya, jangan, tapi sampai mana tadi? Betul. Kenapa tidak boleh menunda, Bu? Karena di setiap waktu ada amalannya masing-masing. Ketika sempat ada amalan yang tertunda, maka akan mengganggu amalan pada waktu yang telah kita tetapkan. Nah, maka dengan itu Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu nanti sore saja. Kalau kamu di waktu sore, jangan nunggu sampai esok hari. Lakukan amalan itu sesuai waktunya masing-masing. Nah, termasuk, Bu, ada enggak anak-anak yang oleh orang tuanya diinginkan, Le, dang mulio le, ibu kangen, dibilang, Sik Bu nggih, setunggal tahun malih. Niki kirang sekedik kontrae sisa 1 tahun. Nanti Bu, lek aku wis cukup duwike, aku tak mau mulai. Pas waktunya dia pulang, ibunya sudah wafat. Nyesel apa ndak? Nyesel. Ketika anak panjenengan masih kecil, Pak ikut. Ayo, pernah ngalamin ndak? Waktu anak-anak kita masih kecil, kok anak kita ya kayak saya sama Anda punya hubungan apa aja ya? Saya nanti kalau saya ngomong anak kita, nanti istri saya langsung ngecek YouTube anak kita.
Siapa yang dibilang kita sama suami saya? Yo kamu. Nah, ketika anak, apa bahasanya? Yes, pokok jangan salah paham ya. Ketika anak-anak kita masih kecil, Bu, kita mau pergi kemana saja, apa yang mereka lakukan? Pak, melo, Bu, melo. Ibu bilang apa? Hush, wong kate arisan kok melo? Ini punya lipstiknya sudah merah. Sekarang blush on itu, Bu, enggak di sini, atau ke atas dikit. Dulu kan bentuknya bulat, sekarang agak memanjang. Iya enggak? Tolong jangan diketawain, betul apa enggak? Oh iya. Sudah, maka ketika ibunya sudah dandan, lipstick, alis, apa ini? Bulu mata, dikasih masker, maskara. Kemudian sini, blush on, rotok miring ke kanan, ke kiri. Nah sudah, anaknya mau ikut apa? Hus, ojo, iki acara nih wong, tuwek, arek cilik ra oleh melok. Nanti akan datang waktunya ketika mereka Anda ingin untuk ikut, mereka sudah tidak mau. Le, ayo melok. Kok Bu, janjian be koncoku. Nah, maka yang nomor satu, agar tidak muncul penyesalan tadi, agar Anda tidak perlu menoleh lagi ke belakang, karena Anda ingin waktu itu kembali, jangan pernah menunda kebaikan. Nomor satu, jangan pernah menunda apa? Kebaikan. Karena apa, Bu? Karena waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Nomor dua, fahmu al-aulawiyat. Alah. Fahmu al-aulawiyat. Fahmu itu apa? Memahami. Al-aulawiyat, prio sikit. Kok prio sikit? Prioritas. Memahami prioritas. Anda cek mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau Anda faham semua itu, maka waktu yang lewat tidak akan Anda sesali karena Anda ngerti mana yang afdol, mana yang mafdul. Iya, afdol, bagus. Mafdul, tidak terlalu bagus. Nah, maka Anda ngerti ketika waktunya lewat, Anda gak nyesel. Oh, aman. Contoh, ada orang tua sakit, ada teman ngajak futsal. Mana yang prioritas? Orang tua yang sedang sakit, merawat, mendampingi, mijeti. Sehingga nanti kalau dapat cerita orang tuanya wafat, dia tidak nyesel. Kenapa? Selamat gak melu futsal. Karena apa? Saya telah memilih amalan yang afdol dibanding yang mafdul. Saya pilih yang wajib dibanding yang sunnah. Saya pilih yang penting dibanding yang tidak terlalu. Coba kalau Anda futsal. Perempuan sih ya. Kamu futsal juga? Hah? Coba kalau perempuan apa misalkan? Apa? Senam. Ya tidak apa-apa kan. Yang penting untuk kesehatan fisik. Tapi tetap di tempat yang pantas, dengan pakaian yang pantas. Kalau saya sudah yakinlah dengan ibu-ibu ini segini-gini, Masya Allah. Ya, memang Masya Allah. Ini mumpung saya baik ya. Sudah, jadi pancing mana ya? Mumpung saya sedang baik. Kalau panjenengan kan ya jelas lah. Dulu kan ada teman-teman kajian di Pare punya sanggar kan? Masih ada. Tutup. Iya, karena Anda lebih milih di tempat yang terbuka dibanding yang tertutup kan? Kenapa? Oh, jogging. Masya Allah, nah sudah. Maka coba misalkan orang tua sakit, ada jadwal senam. Ternyata panjenengan lebih memilih apa? Senam. Kemudian di tengah-tengahnya senam dapat berita. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Di telepon, Mbak, ibu sampean wis gak enek. Nyesel apa enggak kira-kira? Nyesel. Terus mikir apa? Coba mang gak budal senam. Coba mang ibuku tak kancani. Gak mungkin gitu. Nah, sehingga Anda tidak perlu noleh ke belakang lagi. Kenapa? Karena apa yang Anda pilih telah sesuai standar prioritas. Paham adik-adik? Adik-adik di atas paham? Anda kan masih umur 27, 23, 24, 25 gitu kan?
Saya kan sudah 74. Ya. 17. Ya, sweet 17. Luar biasa. Saking sweetnya sampai rotok beleneki. Sudah. Maka itu nomor 2. Yang kedua apa? Fahmul aulawiyat. Mengerti mana yang prioritas. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis apa bu? Qudsi. Hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman begini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadaku. Jadi melakukan amaliyah ibadah dengan niat bertaqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang wajib. Berarti yang paling Allah cintai amalan yang apa? Wajib. Anda kok tumben di belakang telat? Ya sandar sini loh. Terlambat tadi. Bukan ini Mbak jenengan. Ini depannya. Mbak. Kenapa terlambat? Kapok. Astagfirullah. Sudah saya lanjutkan. Panjenengan juga. Biasanya panjenengan di depan. Kenapa di belakang? Telat. Masya Allah. Coba dites bu. Sudah berapa lama telatnya? Saya habis kaget tadi, rotok kacau saya, astagfirullahaladzim. Maka jangan dikageti saya. Maka tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah untuk Anda lakukan kecuali amal yang hukumnya wajib. Karena Allah cinta betul dengan amalan itu, maka dengan itu oleh Allah amalan tersebut dibikin hukumnya wajib. Nah, tapi kemudian tidak cuma yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan ketika yang wajib sempurna, kemudian dia nambahi dengan amalan yang hukumnya sunnah. Sampai apa Allah katakan? Kalau yang wajib sempurna, dia tetap mengamalkan amalan tambahan, yaitu amalan yang sunnah, sampai aku, kata Allah, mencintai dia. Wow, coba. Kalau aku cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih. Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, yang aku menjadi mata yang dia melihat dengannya, yang aku menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya, aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Bukan berarti manunggaling kawula Gusti, bukan berarti aku adalah Allah, Allah adalah aku, na'udzubillah min dzalik. Tapi apa? Semuanya oleh Allah dijaga. Telinganya dijaga, matanya dijaga, tangan, kaki, semuanya oleh Allah dijaga. Karena awalnya Anda memprioritaskan perkara yang hukumnya wajib. Itulah namanya fahmul aulawiyat. Memahami perkara prioritas. Suami dibanding teman, mana lebih prioritas? Atau suaminya teman? Lah mau wastik. Kalau saya ngomong serius apa kan jalan. Ayo, suami dibandingkan teman, mana lebih prioritas? Suami. Berarti kalau suami ngomong, ojo metu yo kancanono aku. Loh kok pas temennya sudah posting di status WA, kikil sapi, rujak cingur, puding stroberi, salad buah, gado-gado. Kira-kira saat itu suami atau temen? Ya pas pengajian suami, lek pas kenyataan. Wes tak mas, tak kancani 14 tahun lho bayo, sing ngalem ae. Wes dah mati rapopo. Wes. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu loh Bu pelajarannya. Harus ngerti mana yang prioritas. Agar ketika semuanya telah terlewat, Anda tidak perlu noleh lagi ke belakang. Karena semua yang prioritas telah Anda lakukan. Kalau secara hukum syariat, pilih perkara yang diutamakan, yang hukumnya wajib. Paham gak? Bayar utang Ramadan
dibandingkan puasa sunnah, mana wajib? Ramadan. Bayar utang dibanding sodakoh kotak infak majelis taklim, mana lebih wajib? Nah, maka yang masih punya utang itu jangan sok-sokan pasang status rekreasi. Bayaran dulu. Wes. Kenapa? Uangnya teko. Yang pasang status rekreasi di pinggir pantai, foto ngarepe simpang 5 Gumul, kemudian gaya-gaya pesta ulang tahun wedding anniversary. Lah kok utangnya sik durung lu? Nomor 3. Buatlah al-hududu fi awqati al-amali. Apa maneh iki? Ij'alil hudud li awqatil amali. Buatlah batasan waktu dalam setiap amalan. Buatlah apa? Batasan waktu dalam setiap amalan. Maksudnya apa? Olahraga boleh? Boleh olahraga? Ada batasan waktunya enggak? Tidur boleh? Ada batasan waktunya? Ada. Main ke rumah teman boleh? Siapa bilang boleh? Ya boleh kan? Ada batasan waktunya? Ada. Rekreasi boleh? Boleh. Ada batasan waktunya? Ada. Maka segala sesuatu kalau melampaui batasnya, baik atau buruk? Ala tenane. Baik atau buruk? Karena apa-apa yang melewati batas normal itu pasti mendatangkan keburukan. Nggih apa nggih? Nah, maka ij'alil hudud li awqatil amal. Setiap amalan Anda kasih batas waktu. Oh, saya boleh senang di dapur, boleh. Tapi harus ada batasan waktu. Kapan saya di dapur? Kapan saya harus rapi-rapi menyambut datangnya suami? Kapan saya harus mendampingi anak untuk belajar? Kapan saya harus istirahat? Kapan saya harus kerja? Kapan saya harus olahraga? Maka dalilnya apa? Begini, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nomor satu tadi apa? Pertama, jangan menunda amalan. Yang waktunya dikerjakan sekarang, kerjakan. Karena kalau sampai menunda, semuanya akan tertunda. Nomor 2, memahami skala prioritas. Mana yang wajib, dahulukan. Mana yang afdol, dahulukan. Mana yang penting, dahulukan. Agar tidak muncul penyesalan. Nomor 3, membuat batasan waktu di setiap amalan. Faham adik-adik? Maka begini, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda, tondo, yang dengan tanda itu Anda bisa melihat Islamku api opo ora. Islam saya sudah baik atau belum. Anda itu mengatakan, aku loh mbak, Islamku genah. Itu dengan beberapa tanda. Salah satu tandanya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, maka tidur kalau melebihi batas waktunya, manfaat apa enggak? Enggak manfaat. Begadang sama teman, tapi tidak pada waktunya, manfaat atau tidak? Tidak. Maka Anda cek di Google. You have Google? Atau sekarang enggak usah Google lah ya. Sekarang ada yang lebih mudah. ChatGPT, AI. AI itu yang AI itu loh Bu. AI itu loh ya. Itu namanya AI. Nanti saya ngomong AI, Anda enggak ngerti apa ya? Anda tulis E, D, E, F, E. Bukan E, I. Tapi bacanya AI. Itu tulisan panjenengan AI. Ngerti benda? Dong bora. Angel orang kanan. Angel temen. Sudah. Saya mau ngomong apa tadi?
Astaga. Ngene iki lek kakean guyone ngene. Contoh, Anda buka di Google. Anda cek waktu paling ideal untuk tidur. Jawabannya apa? Pas pengajian. Pas apa? Pas subuhan. Pas khutbah. Ada perempuan nggak datang Jumatan dia. Bahkan ada perempuan ketika sekali ikut Jumatan, delok khotibin lungguh di antara dua khutbah itu kaget. Loh kenapa khotibnya sakit ya? Saking gak tahu nih Jumatan. Sampai khotib itu mengatakan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Khotibnya duduk. Kenapa? Sakit, serangan jantung, capek, mahnya naik, kelaparan, lemes. Ya Allah, ini kalau tahu Jumatan gak duel. Nah, maka dicek di Google, Bu. Waktu terbaik untuk tidur kapan? Di awal malam. Titik terakhir tidur itu mendatangkan manfaat itu pas tengah malam atau lebih dikit. Karena setelah itu, tidur itu tidak menambahkan apapun, tidak memperbaiki metabolisme tubuh, tidak memperbaiki sel-sel yang mati dan rusak di dalam tubuh. Karena tubuh itu akan memperbaiki dari awal malam, yo kalau bahasa Islam apa? Setelah sholat Isya. Sampai kapan? Ya jam 12, jam 1, jam 2. Setelah itu, Anda tidur tidak datang manfaat. Nah, itulah yang dibilang melampaui batas dari waktu amalan. Maka kalau nanti Anda turu, misalkan, kalau malam suka begadang. Kalau malam suka apa? Begadang. Terus tidurnya jam 2 malam. Terus tidur. Set, bangun jam 10 pagi. Pagi apa siang jam 10 ya? Nah, hanya urusan siang pagi aja Anda beda pendapat loh. Wes, katakan siang menjelang pagi. Pagi menjelang siang. Maka tidurnya dia walaupun panjang, mulai jam 2 malam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 8 jam, tapi tidak menambahkan apapun. Bangun, biasanya awaknya malah kerasa apa? Pegel kabeh. Nah, itu karena apa? Dia telah melampaui batasan waktu dari amalan yang seharusnya dia miliki. Sehingga apa? Nyesel. Sehingga apa? Dia akan menyesal. Karena seharusnya tidur itu mendatangkan manfaat, pagi bisa melakukan amalan yang manfaat, badannya sehat, ternyata dia melampaui waktunya, akhirnya apapun yang dia lakukan tidak bermanfaat. Maka Rasulullah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara ciri baiknya Islam seseorang itu ketika dia mampu melakukan, dia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nomor 4. Utrukil kasala. Nomor 4. Utruk al-kasala. Kaslan, apa kaslan? Lazy. You know lazy? Males. Senengane leye. Nggak usah pakai nada, biasa aja. Senengane leye, kipas-kipas, cangkruan, ngopi, gosip, klibru. Nah, maka yang keempat, supaya Anda tidak perlu menoleh ke masa lalu, utrukil kasal. Tinggalkan kemalasan. Wong males ngono bu raine apike. Nggih napa nggih? Ini sepakatlah kita ya. Bahkan nun sewu nggih. Kalau lihat wong lanang lontang lantung ra jelas rono rene rea reo diputer dijilat. Lah itu rea reo tadi ya. Rea reo gak jelas, cangkruk rono ngopi rene enek koncone mancing melu mancing, ada temennya jagong layangan melu jagong. Ini tidak manfaat. Sampai suatu hari ada seorang pemuda jalan dung. Di depannya siapa? Amirul Mukminina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tanya, "Ya syab, ila aina turid? Kamu mau jalan ini kemana?" Jawabannya apa? "Wala adri ma urid." Wes lali maneh. Ada anak muda apa? Jalan di depan Sayyiduna Umar.
Terus Umar tanya, ila aina turid? Wong nom, arek nom, kamu mau kemana? Jawabannya apa? Wala adri ma urid. Bahkan saya tidak tahu saya ini kepingin apa. Jangankan saya mau kemana. Saya kepingin apa, saya tidak tahu. Apa kata Umar? Saya tidak suka ketika ada seorang manusia berjalan, la khairat dunia walal akhirata. Ternyata dari jalannya dia itu tidak menghasilkan dunia, tidak pula menghasilkan akhirat. Kata Umar, percuma kamu ini hidup. Anta kal mayyit, kamu ini seperti orang mati. Orang mati apa bu cirinya? Tidak lagi mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya. Betul apa enggak? Orang mati bisa enggak istighfar? Orang mati dimandiin. Terus sambil Anda mandiin, dia mengisi waktu sebelum masuk ke dalam kuburan, dia sambil sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kira-kira yang mandiin bagaimana? Pelayon tenan lagi. Loh iki ditusi kok seiso? Sudah tidak bisa. Maka kata Umar, kalau kamu itu tidak ngerti apa yang kamu inginkan, kamu berjalan tidak tahu apa yang kamu tuju dan apa yang akan kamu capai, maka apa? Tidak kebaikan dunia dan tidak pula kebaikan akhirat, maka kamu kal mayyit. Seperti siapa? Mayit. Kalau mayit tidak menghasilkan amalan, pantas, normal. Tapi kalau orang hidup tidak menghasilkan kebaikan, rugi. Nah minimal jangan lepas dari apa? Zikir. Kenapa begitu? Karena kemalasan itu tidak mendatangkan apapun. Begini, ada ceritanya. Tahu enggak bu? Ada seorang laki-laki datang ke hadapan, bukan datang. Ada seorang laki-laki yang kemudian laki-laki itu duduk di masjid di waktu orang lain sedang kerja. Iya enggak? Ya kira-kira jam-jam seperti kita sekarang lah ya. Jam 8, 9, 10. Orang lain ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang di kantor. Kalau bahasa kita nih, ada yang di sekolahan, ada yang di jalan karena pekerjaannya transportasi. Ternyata dia itu, bentar. Dia itu di masjid, dekem. Wajahnya bu, wajahnya itu kayak uang sing wis gak duwe semangat urip. Dia ya Allah mati rapopo sih Allah mati karuan timbang uripku koyo ngene. Apa yang terjadi? Subhanallah, oleh Rasulullah ditanya, Mas, ada apa dengan kamu? Ini orang yang lain semuanya semangat nyari kayu, ke sawah, ke ladang, panen, kerja, ikut orang, segala macam. Kamu kok, kalau bahasa kita, kok ndekem dek masjid? Ada apa? Ini tempatnya bukan masjid mas. Jam segini tempat yang benar itu pasar, ladang, sawah, laut, jalan raya, yang tempat orang kerja. Dibilang apa? Ya Rasulullah, humumun. Sumpek. Kenapa sumpek? Duyunun. Kakean. Utang. Sumpah karena kakean utang. Ada rahasianya dengan doa yang mau saya sampaikan ini. Orang itu kalau kepingin utangnya lunas, nomor satu yang dihilangkan malesnya dulu. Maka kalau sudah males bu, entek sakabe. Orang kalau males apa yang diharapkan dari dia? Muripe mek, lungguh, ngopi, rokok, cangkruk, ngobrol, jalan. Tidak ada kebaikannya. Maka Rasulullah bilang apa? Gini. Mau ndak tak ajari satu doa yang kamu baca di waktu duha. Kamu baca di waktu duha. Walaupun dibaca terus kan ya boleh saja kan. Yang apabila kamu istiqomahkan, maka Allah hilangkan kesedihanmu, Allah hilangi sumpekmu, Allah hilangkan kemalasanmu, dan Allah lunaskan hutangmu. Anak muda itu bilang, yo iki yang saya tunggu ya Rasul. Maka Rasul mengajarkan apa? Bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham itu sumpah galau. Gak jelas sebabnya apa. Semua orang gak kepingin lapo-lapo. Pikiran dek jero omah. Ngeluh.
metu ketemu uang gak seneng, digawe kerja gak semangat, digawe turu yo gak iso turu. Itu namanya hammun. Gunda gulana. Wal hazan. Hazan apa? Kesedihan. Nah, sedih itu karena sesuatu yang telah terjadi. Itu tadi getun mang. Lapo aku ingin kok yo penasaran judi online, melok sepisan, sepindu, gak lego, penasaran, sempat menang, kalah maneh, akhirnya utang menumpuk, getun. Nah, maka oleh Rasulullah bilang, doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Al-ajzi apa? Ajzun itu keadaan lemah gak iso lapo-lapo. Dan nanti panjenengan silahkan tulis doanya nggih, panjenengan cari di Google, terus panjenengan urutkan. Itu mesti urutannya pas. Orang itu sampai gak iso lapo-lapo mesti karena awalnya sumpah. Digawe ngene gak penak, digawe ngono gak penak. Akhirnya setelah sumpah berkepanjangan muncul kesedihan. Kalau sudah sumpah ketambahan sedih, akhirnya apa? Gak bisa melakukan apapun. Digawe ngene salah, digawe ngono salah. Akhirnya ketika tidak mampu melakukan apapun, dampak keempatnya apa? Wal kasali. Mulai males. Mulai males. Nah, kalau sudah terjadi semua itu, repotnya apa? Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Tahu jubun itu apa? Orang Arab itu kalau susu dikentalkan, itu namanya jubna. Jubna itu apa? Keadaan yang awalnya semangat, bergairah, orang-orang yang kendu, lelet, lemes. Yang keempat, malas. Nomor 1, sumpah dan sedih. Nomor 2, tidak mampu melakukan apapun, akhirnya malas. Baru muncul wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Jubn yang awalnya banyak kegiatan, semangat, mentereng, ketemu orang gagah, karena awalnya sedih berkepanjangan, sumpah, akhirnya kakean utang, malas, lama-lama gini ketemu orang gak berani. Yuk Jumatan, ndak kuat hati. Yuk diundang koncone awake dhewe mantu, mau izin ketemu wong. Yuk mela usaha, wes rasa semangat, mesti gagale coba. Akhirnya jubun itu apa? Keadaan jumut kayak so lapo-lapo. Kalau jubun dilanjutkan terus, akhirnya apa? Wal bukhl. Akhirnya medit karena apa? Wes tidak punya penghasilan, maka dia takut apa? Iki lek tak sedekahno duitku tambah entek, dalam keadaan saya tidak punya penghasilan. Terakhir apa? Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Akhirnya terlilit hutang dan diuber debt collector. Bang Didil diuber, ada yang singitan dek burine bayang. Cek di YouTube coba. Ada yang Bang Didil teko pura-pura kesurupan. Ada yang Bang Didil datang pura-pura stroke. Karena apa? Terlilit hutang, akhirnya diuber-uber sama orang. Nah, maka dengan itu, poin yang keempat, Bu, supaya panjenengan tidak menyesali apa yang telah terlewat, gak perlu noleh nang buri, ojo sampai punya sifat males. Sampai dalam zikir pagi dan petang, ada ndak doa minta perlindungan dari males? Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, hindarkan aku dari kemalasan wa su'il kibar. Su'il kibar itu apa? Masa tua yang ngerepoti. Masa tua yang buruk. Tua tapi buruk. Panjenengan tahu ndak, Bu? Orang itu kalau kepingin manfaat sampai tua, bahkan wis gak iso lapo-lapo tetap manfaat, carilah ilmu. Karena orang itu ketika berilmu, Bu, duduk di kursi roda pun sik diregani sama orang. Tapi kalau tidak punya ilmu, majulis gak kuat, buka tutup toko wis ra mampu, dikon mimpin rapat wis ra teteh,
Maka tidak manfaat. Sehingga anak yang rawat, kalau anaknya tidak ngerti ilmu, tidak ngerti iman, tidak ngerti Islam, tidak ngerti ibadah, itu orang tua dianggap apa? Beban. Akhirnya dikirim ke pondok pesantren lansia menjemput husnul khotimah. Loh iya. Loh kok? Ini kalimat saya yang ngenyak yang mana? Ini kan cerita anak yang ketika orang tuanya sudah renta, tidak lagi bisa menghasilkan manfaat, lah kok anaknya tidak ngerti ilmu, tidak ngerti Islam, tidak ngerti iman, tidak ngerti ibadah. Akhirnya sama anaknya orang tua dianggap beban. Kalau dianggap beban, dikirim kemana? Panti lansia menjemput husnul khotimah. Dan banyak kan ceritanya kan? Yang viral-viral di TikTok itu, yang sampai anaknya tanda tangan di atas materai, ibunya diasuh sama orang lain. Pernah lihat? Yang beliau juga mampir di depot amanah itu? Pondok lansia yang ada di Malang sana? Coba. Kenapa? Karena dia tidak pernah memiliki ilmu. Coba masih punya ilmu. Bisa iso nuturi, iso nasehati, menjadi tempat rujukan orang ketika butuh nasihat. Kan begitu. Walaupun dia sudah duduk di atas kursi roda. Nah maka supaya tidak menyesal, Anda harus apa? Jangan sampai punya sifat malas. Kalau orang Jawa bilang apa? Obao. Apa orang Jawa bilang? Obao. Obao itu apa? Umek gitu loh, gerak. Bikin ini, bikin kue, nanti beli kacang sak kanjang, dibungkusi, diplastiki, beli kerupuk mentah, digoreng, diplastiki, ditaruh di depan sekolahan, ditaruh di majelis taklim, kan manfaat. Nah, tapi leres kadung mandek, kadang-kadang ada orang itu bu, kerja bukan gara-gara butuh duit, gara-gara murkoto. Nah, gara-gara memang memanfaatkan waktu timbangan nganggur, maka dia jadi lek soge wes soge. Maka aja ada di bahan omongan, oh yuk soboge saya bungkusi kerupuk ay. Benisu aku nang omahku mbak, plastiki kacang dilelen kalau mbak. Idoli mbak di SD mangatusan kacang ay kulo mbak kacang cilik. Suki mbak, montori lo 24, so. Nggak tangannya keselomot lilin, barang ngono kulo mbak. Ini bukan masalah dia itu murko atau serakah atau apa, tapi dia memanfaatkan waktu. Itu kalau kita husnudzon, kadang-kadang yang murko tenanan ya enek. Ya, sudah. Maka doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dibaca, insyaallah malas hilang. Termasuk zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung dari kemalasan dan berlindung dari su'il kibar. Su'il kibar itu apa? Dari buruknya masa tua. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima. Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Wes, selesai. Panjenengan ngerti maksudnya? Jadikan setiap hari adalah ngerti. Ngerti maksudnya? Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Anda bayangkan seakan-akan tidak ada lagi kesempatan esok hari. Wis pokok dino iki terakhirku wis. Maka sampai Rasulullah itu ketika minta para sahabatnya sholat dengan khusyuk. Apa sabda Nabi supaya sahabat itu sholatnya khusyuk? Rasul bilang kepada mereka apa? Sholat perpisahan. Rasul bilang, Sallu sholatan muwadda'in. Sholatlah seakan-akan ini sholatmu yang terakhir. Pamitlah kepada suamimu ketika kamu berangkat ngaji, cium tangannya. Kenapa loh?
Anda kalau nyium tangan suami batuk apa bibir pipi? Di rumah kami, Bu, kebiasaan cium tangan itu bibir. Dan bunyi, cek lego. Lah kok anak saya pulang sekolah, nyium tangan saya nempel batuk. Tuk, balik. Ya enggak separah itulah. Karena memang ini faktor kebiasaan saja ya. Ya tergantung. Ya enggak, tidak dibilang bibir lebih baik dibanding pipi, dibanding dia enggak, cuma kebiasaan. Nah, maka ketika mau berangkat ngaji, pamitan sama suami, ambungkan tangannya. Seakan-akan apa? Itu perpisahan antara dia dan dia. Nanti setelah Anda pulang pengajian, dia sudah diambil perempuan lain. Anda anggap gitu aja. Saya ngomong apa tadi? Saya nggak ngomong apa-apa kan? Nah, anggaplah itu pertemuan yang terakhir. Karena apa? Ya namanya manusia kan, Bu. Kita nggak tahu antara istri yang duluan atau suami yang terakhir. Cuma di antara itu saja pilihannya. Jadi, ketika Anda pergi menuju majelis taklim, pamitan kepada suami, boleh jadi setelah itu Anda yang wafat duluan. Bisa? Bisa jadi. Namanya umur di tangan siapa? Allah. Atau kemungkinan yang kedua, suami yang terakhir. Jadi ya sudah. Maka dengan itu ada apa? Ya wes. Antara istri duluan yang wafat atau suami duluan yang takziah kepada istri. Podo ya. Wes, namanya umur kan antara suami atau istri. Maka supaya tidak menyesal, maka tinggalkan kesan yang terbaik di setiap Anda mau perpisahan. Mau pisah, Mas, budal ge, cium tangan. Sepurane ge Mas, lek enek salah-salahku, sapa roh Mas maring ini sampean mati. Wah ya ndak usah ngomong gitu. Ya wes pokok Dik. Ya masuk diomong sapa roh Mas maring sampean mati, aku lek ra pedhok sampean maneh timbang gelo Mas yo. Ya ndak usah diomongin, wes pokok dirasain aja lah ya. Dirasain aja. Nah, jadikan setiap hari Anda anggap hari itu adalah hari yang terakhir. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa memaksimalkan hari itu sebaik-baiknya. Kita ulang. Nomor 1. Jangan menunda setiap amalan kebaikan apapun. Nomor 2. Memahami skala prioritas. Nomor 3. Memberi batasan waktu dari setiap amalan. Nomor 4, jangan sampai males. Terakhir nomor 5, jadikan setiap hari Anda melihat itu adalah hari yang terakhir. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salahnya dari ucapan saya ya. Tapi insya Allah banyak. Mohon kalau ada salah-salah dari ucapan saya banyak. Jadi ya tidak apa-apa lah. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.